look thirsty? Well, let's give them something to drink. Hai semuanya, welcome back to Sisi Gelap 77. Kali ini kami akan menghadirkan informasi tentang pimpinan-pimpinan perang yang paling ditakuti oleh musuh ketika memimpin pasukan. Today, no Spartan dies. Yang pertama, Khalid bin Walid. Panglima perang yang satu ini merupakan panglima perang yang dikenal dengan sebutan Pedang Allah. Mulai menjadi panglima ketika terjadi perang Mu'tah, dia menjadi panglima yang mampu menerjang kerajaan Bizantium atau Romawi Timur. Pasukan kerajaan Romawi yang gagah berani dihajarnya meski dengan kondisi pasukan yang tidak seimbang. Julius Caesar merupakan punggawa perang terbesar dari Kekaisaran Romawi yang kemudian menjadi Kaisar Romawi di tahun 59 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai panglima dan juga pimpinan pasukan perang yang matang dan mematikan. Karena kecerdasannya itulah pada masa pemerintahannya dia memperluas wilayah kekuasaan Romawi hampir ke seluruh Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian Asia Barat. Julius Caesar meninggal dunia pada tanggal 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi akibat ditusuk hingga tewas oleh pengkhianat Marcus Julius Brutus dan beberapa senator Romawi lainnya. Achilles merupakan panglima legendaris Yunani yang terlibat dalam perang Troya di abad ke-13 sebelum Masehi. Achilles mulai diakui kehebatannya setelah mengalahkan Hektor, seorang pangeran dan pahlawan terbesar kerajaan Troya. Saat perang Troya tengah berlangsung, Achilles tidak ada niat untuk membunuh, melainkan berniat untuk menyelamatkan kekasihnya. Namun naas, Paris membunuh Achilles dengan memanah tepat di tumit Achilles yang merupakan satu-satunya titik lemah yang dimilikinya.
Kisah ini kemudian menjadi asal-usul munculnya istilah Achilles dalam bahasa medis yang dikenal dengan tumit. Leonidas I merupakan Raja Spartan ke-17 dari dinasti Agiad. Dia menjadi sangat terkenal akibat perannya di pertempuran Thermopylae yang mana jumlah pasukan yang dibawanya berkisar antara 4.000 sampai 7.000 orang. Lazimnya sebagai seorang Spartan, dia memiliki jiwa yang tak pernah menyerah. Lebih terhormat untuk mati membela bangsa Spartan daripada dia harus menyerah terhadap musuh. Dengan kemampuan berenang yang hebat, ia pun mampu menghalau musuh dengan kemampuannya yang tidak tertandingi tersebut. Richard I merupakan punggawa sekaligus Raja Inggris yang bertahta antara tahun 1189 sampai dengan 1199. Dia dijuluki sebagai Richard si hati singa atau Lionheart karena keberaniannya di medan perang. Richard I sangat terkenal dalam Perang Salib, terutama saat keberhasilannya merebut Siprus untuk mendukung pasukan Perang Salib. Richard menemui ajal justru di luar medan perang. Ia meninggal karena infeksi luka yang didapatkannya akibat panah yang menerkamnya saat di medan peperangan. Sun Tzu merupakan pakar intelijen militer perang kenamaan dari daratan Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Ia dikenal sangat baik dalam menerjemahkan siasat perang. Sampai sekarang, salah satu peninggalan yang masih bisa dinikmati dunia adalah buku The Art of War yang sengaja ditulisnya dalam memberi panduan perang dan strategi penyergapan. Ungkapan Sun Tzu yang paling terkenal adalah, kenalilah lawanmu dan kenalilah dirimu sendiri. Maka dalam 100 pertempuran pun kemenanganmu tidak akan dalam bahaya. Dalam berperang, Sun Tzu lebih menitik beratkan strategi perang daripada beradu fisik. Dengan strategi tersebut, nyatanya membawa pasukannya menjadi lebih kuat dan meraih berbagai kemenangan. Musashibo Benkei atau yang lebih populer dipanggil Benkei merupakan pendekar biksu di akhir zaman Heian antara tahun 794 sampai dengan 1185 Masehi dalam sejarah Jepang. Dikisahkan Benkei sudah mengumpulkan 999 pedang, yang berarti Benkei sudah tak terkalahkan 999 kali. Namun sayang, ketika akan merebut pedang ke-1000, ia kalah oleh kecerdikan Yoshitsune. Bima merupakan seorang panglima protagonis dalam epik Mahabharata yang berasal dari kerajaan Kuru. Kosakata Bima dalam bahasa Sanskerta artinya hebat, dahsyat, atau mengerikan. Karena kehebatannya, Bima sering dipanggil dengan Bima Sena yang berarti panglima perang. Ia adalah seorang putra dari Dewi Kunti dan dipercaya sebagai penjelmaan Dewa Bayu atau Dewa Angin. Gajah Mada. Sebagai jenderal di zaman kuno, Gajah Mada merupakan panglima perang yang sangat legendaris dari kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber, mitologi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia meniti karir semenjak tahun 1313. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya yang tercatat di kitab Pararaton, yakni Sumpah Palapa yang berisi sumpah ia tidak akan menikmati kesenangan dunia sebelum mempersatukan Nusantara.
Nah, demikianlah punggawa perang terkenal yang melegenda dengan kemampuan dan taktik perang mereka yang hebat. Semoga info kali ini bermanfaat. Thank you for watching and bye!